Perkenalkan, nama saya Faris Syaputra. Saya akan menjelaskan apa itu pajak dan hukum pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia, pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubung dengan pendapatan pemilikan harga beli barang dan sebagainya. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Berikut ini adalah fungsi-fungsi pajak. 1. Fungsi pengaturan. 2. Fungsi stabilitas. 3. Fungsi redistribusi pendapatan. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2. 1. Pajak pusat. Pajak pusat berisi dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2. Pajak daerah, yang berisikan tentang pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PBB perdesaan dan perkotaan. Pengertian dari hukum pajak atau tax law merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur penghubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak merupakan satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak yang harus dipatuhi dan dijalankan. Dengan demikian, hukum pajak tidak terlepas dari sanksi hukum sebagai konsekuensi agar pemerintah fiskus merupakan wajib pajak menaati peraturan pajak tersebut. Berikut ini definisi hukum pajak menurut para ahli. 1. Rahmat Sumitro. Menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayaran pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. 2. Suparman Suhatmijaja. Menurut Dr. Suparman Suhatmijaja, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. C. Hukum pajak diatur dalam undang-undang. Berikut contoh undang-undang yang mengatur tentang hukum pajak. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nomor 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, terjadi penurunan yang signifikan pada omset UMKM. Hal ini dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan gaung melakukan aktivitas di rumah saja dalam rangka mengurangi resiko penyebaran COVID-19, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Tak sedikit UMKM yang berada di ambang kritis dan merugi, bahkan sebagian mau tidak mau harus gulung tikar karena perputaran modal biaya produksi yang tidak tercukupi. Pemerintah memberikan perhatian yang besar bagi sektor UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Guna menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UMKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yang merupakan amanat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020, antara lain intensif pajak, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja baru UMKM. Terkait kebijakan intensif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Tarif 0,5% yang diatur oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM ditanggung pemerintah atau dibebaskan.
Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pengaturan pajak bagi UKM adalah komitmen pemerintah yang kuat untuk mendorong pertumbuhan UKM melalui regulasi yang berbasis keadilan. Pelaku UMKM memiliki harapan agar dana hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan UKM, misalnya dalam bentuk pemberian modal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan yang intensif. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi pemerintah yang berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari parameter terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Ramaskiatri dan kali ini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu bagaimana cara meningkatkan pendapatan pajak pasca pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, beberapa bulan ini Indonesia dan beberapa negara di dunia terkena pandemi COVID-19 yang menyebabkan di Indonesia itu sendiri beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dirasa sudah tidak menguntungkan lagi. Dengan keadaan tersebut, tentu saja mengurangi pendapatan pajak yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, ada beberapa usulan bagaimana cara meningkatkan pendapatan pajak pasca pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu mengoptimalkan mekanisme WHT, dan yang kedua adalah menggunakan pajak final kepada wajib pajak non-UMKM. WHT itu sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak. Mekanisme WHT ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama, namun dalam pengaplikasiannya di lapangan masih kurang optimal. Padahal kontribusi WHT terhadap penerimaan pajak sangat besar, yaitu sekitar 80%. Kurangnya sosialisasi juga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan WHT ini. Optimalisasi WHT juga mendukung usul yang kedua, yaitu mengenai penggunaan PPh final kepada perusahaan non-UMKM. Atas dasar pertimbangan, DJP mengenakan PPh final untuk beberapa jenis penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima oleh perusahaan konstruksi, real estate, dan perusahaan yang menyewakan tanah dan atau bangunan. Usulan mengenai penggunaan PPh final kepada perusahaan non-UMKM hanya direncanakan untuk beberapa tahun ke depan atau situasional. Dasar pemikiran usulan ini adalah karena pasca pandemi COVID-19, wajib pajak sedang berfokus pada proses pemulihan usaha. Penggunaan PPh final ini akan sangat membantu mengurangi sengketa pajak karena mengabaikan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian atau lebih bayar. Tentu akan ada kritik atas kebijakan ini. Kritik yang biasa muncul adalah PPh final dianggap tidak mencerminkan keadilan pajak. Contohnya, perusahaan rugi tetapi tetap bayar pajak. Oleh karena itu, PPh final tidak bisa diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, keunggulannya PPh final merupakan cara cepat untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Kelemahan dan keunggulan dari PPh final memiliki 3 argumentasi. Yang pertama yaitu penerimaan PPh final untuk wajib pajak non-UMKM ini hanya bersifat jangka pendek. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada wajib pajak non-UMKM untuk lebih berkontribusi kepada negara. Dan yang ketiga, pengenaan tarif atas laba kotor dan laba bersih, terdapat lebih banyak kemungkinan perencanaan pajak yang agresif. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh belahan dunia. Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu menjalankan fungsinya masing-masing. Fungsi pajak dapat dijadikan instrumen bagi pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian nasional, baik skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Fungsi ini harus dapat digunakan dan dilaksanakan secara baik, benar, dan tepat sasaran. Dan yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan hingga melakukan manajemen risiko untuk usaha menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai interpretasi pajak terhadap kesejahteraan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.